taat, tetap setia akan proses yang telah terjadi dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah urapi setiap kami, urapi setiap jemaat kami, dan biarlah tempat ini Tuhan hanya kuasa-Mu yang bekerja dan kuasa-Mu yang mewakili kami. Jadikanlah hati kami adalah hati yang subur, kudus, setiap diterima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Shalom. Haleluya. Kita sudah masuk di akhir minggu terakhir dari bulan 11 dan tanpa berasa kita akan masuki bulan Desember. Setelah itu selamat tinggal 2020. Amin. Bisa dibantu poin-poinnya. Haleluya. Bisa dilakukan. Kita tetap dalam tema ya, Christ likeness, yaitu keserupaan dengan Kristus. Dan tentu untuk kita menjadi serupa dengan Kristus bukanlah sesuatu yang mudah, bukanlah sesuatu yang gampang. Memang kelihatannya gampang sih katakan, aku mau menjadi seperti Yesus. Sering ditanyakan lagu itu, aku mau menjadi seperti Yesus, disempurnakan selalu. Bahkan dalam kehidupan kita, aku mau setia dan taat kepada Tuhan. Tapi dalam setiap kehidupan kita, saat Tuhan mau memproses kita, apakah itu gampang? Tidak semudah seperti yang tidak semudah yang kita bayangkan. Di dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya dia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkan. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga akan dimuliakan. Amin. Goal yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Goalnya. Sebab apa? Tuhan menciptakan kita pada awalnya, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Itu adalah tujuan Allah. Tetapi dalam perjalanan, manusia jatuh dalam dosa. Oleh karena itu apa? Tuhan tidak mau gagal dalam setiap rencananya. Dia akan tetap pilih apa yang telah ditentukan dari semula. Kita yang ditentukan Tuhan, kita yang telah dipilih Tuhan, Tuhan akan ambil kita, Tuhan akan angkat kita. Yaitu apa? Benar kita sudah jatuh, tapi oleh kuasa darah Kristus, pengorbanan Kristus, Tuhan mengangkat kita. Kita yang dipilihnya, dikatakan kita yang dipilihnya, dipanggilnya, dan dibenarkan. Kita dibenarkan, diselamatkan. Ingat, itu bukan karena usaha kita, bukan karena kuat gagah kita atau apapun yang kita lakukan, bukan. Tapi karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Ada amin. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Kita diselamatkan karena Tuhan begitu mengasihi kita, dan terlebih Tuhan menyelamatkan kita karena Dia tidak mau gagal rencananya dalam setiap kita pribadi. Oleh karena itu apa? Kita diproses, dibenarkan, dikuduskan, disucikan, sehingga menjadi serupa dengan Kristus adalah goal. Amin. Adalah goalnya. Jadi bisa connect dengan apa pointernya. Kalau kita berbicara tentang proses, di situ dikatakan apa? Dibenarkan, dan mereka dibenarkan itu mereka juga akan dimuliakan goalnya. Kalau kita bicara proses, siapa di sini yang suka akan proses? Tentu tidak ada yang suka. Bahkan zaman sekarang pun maunya instan. Benar tidak? Maunya instan. Kalau kita perhatikan kembali dalam kehidupan kita,
sehari-hari. Dulu kakek nenek kita kalau masak sebuah nasi itu dibutuh suatu proses yang tidak hanya 15 menit jadi langsung makan, benar nggak? Itu untuk menghasilkan suatu nasi yang enak. Tetapi sekarang zaman sekarang apa? Ada rice cooker, ada magic pot, tinggal ditaruh, tidak sampai 20 menit sudah matang. Benar nggak? Semuanya instan. Bahkan kadang kita tidak mau sesuatu proses yang panjang. Bagaimana itu dipangkas proses itu supaya apa? Menjadi cepat. Bahkan kalau kita lihat kecanggihan teknologi, dulu kita buka HP saja, HP kita yang lama, yang tualit itu juga butuh sebuah proses yang lama untuk menghidupkan. Tetapi sekarang dari zaman semakin canggih, kadang kita buka klik aja sudah cepat untuk prosesnya. Dan kalau kita perhatikan, bisa klik. Karena lihat ya, ini sering kan kalau kita perhatikan mungkin dalam komputer kita atau dalam HP kita, itu menandakan apa? Menandakan apa? Logik, proses. Apalagi ini lebih jelas. Ini apa? Menandakan sebuah proses. Proses itu pasti akan dilalui dalam segala sesuatu. Dalam hal teknologi pun kita akan menginstal sesuatu, itu dibutuhkan sebuah proses. Gak langsung klik langsung jadi. Pasti apa? Butuh sebuah proses. Dan ini gak asing dalam kehidupan kita. Berarti apa? Segala sesuatu itu walaupun instan-instannya, cepet-cepetnya sesuatu jadi, itu butuh namanya proses. Dan orang suka dengan proses itu pasti menunggu. Benar nggak? Saat kita install sesuatu pasti menunggu. Dan apakah proses ini jaminan berhasil? Saya tanya, apakah dengan kita menunggu proses yang ini terjadi, apakah itu menjamin 100% berhasil? Siapa yang bisa menjamin? Halo? Berhasil nggak? 100% bisa menjamin. Kalau sudah proses 100% berhasil. Tidak ada yang bisa menjamin. Bahkan bisa juga saat kita terjadi proses yang kita tunggu, bahkan dalam setiap kehidupan kita sudah nurut dengan Tuhan, kita mau Tuhan apa mau, kadang apa? Proses itu gagal. Dan ini kalau kita install sesuatu dan saat terjadi seperti ini, rasanya gimana? Oke gitu ya. Gagal. Prosesnya gagal. Proses itu tidak menjamin orang itu akan berhasil. Juga ada gagal. Kalau kita lihat dalam kehidupan dari contoh-contoh di Alkitab, Daud itu kurang apa sih? Dia dekat dengan Tuhan, dia seorang pemuji, dan begitu banyak mazmur-mazmurnya yang ditulis. Tapi dia juga gagal. Dia pernah gagal juga. Benar nggak? Gagal. Musa yang dipakai Tuhan luar biasa, dia juga gagal. Bahkan Abraham pun, bapak orang beriman, dikarenakan apa? Dia juga gagal. Pernah mengalami satu kegagalan. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Proses yang terjadi dalam hidup kita, kegagalan itu berbeda. Tetapi apakah saat kita menginstal sesuatu, kalau itu gagal, kita akan bisa install atau enggak diteruskan? Tuhan pun apa? Menciptakan manusia. Tujuannya apa? Biar serupa dengan Kristus sampai akhirnya. Gagal juga. Apa yang membuat manusia itu kadang gagal dalam proses yang terjadi dalam kehidupan? Kita harus tahu penyebab. Kenapa proses dalam kehidupan kita itu kadang gagal?
Tidak ada manusia yang dikatakan instan dalam satu tujuannya. Tidak ada. Untuk mencapai kesuksesan pun tidak ada sesuatu yang instan. Kita harus tahu penyebab apa kegagalan dalam sebuah proses. Kalau kita bilang apa sanctification, proses pemurnian kita dilakukan, apa yang menjadi gagal? Itu apa? Di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 6 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang, kita baca sama-sama 1, 2, 3, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Digambarkan seperti ini, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Dia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak bertepi. Dikatakan apa jelas di situ, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu yang membuat proses dalam kehidupan kita itu gagal. Karena apa? Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kelihatannya sukses, kelihatannya berhasil. Tapi saat kita mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan diri kita sendiri, dikatakan apa? Terkutuk. Itu yang membuat gagal dalam sebuah proses pemurnian yang Tuhan inginkan. Tuhan mau setiap proses yang kita alami nurut sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga apa? Proses yang Tuhan berikan itu tidak gagal, tetapi apa? Berhasil. Kalau ada centang hijau, kita ada centang dalam sebuah proses, pasti apa? Dikatakan berhasil. Benar nggak? Ada gambarnya macam-macam 100% atau centang berhasil. Amin. Senang nggak kalau kita misalnya install sesuatu atau kita memprogram sesuatu dan itu berhasil? Dan itulah kerinduan Tuhan bagi setiap kita. Rencananya terjadi dalam setiap kehidupan. Sehingga firman Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan. Rencananya Tuhan tidak pernah gagal. Yang menggagalkan adalah diri kita sendiri. Tapi saat kita mau ikuti proses yang ada yang Tuhan mau, percaya memang nggak mudah, tapi apa? Tidak ada waktu. Kita akan belajar supaya proses kita itu bisa berhasil. Kalau tadi saat kita proses gagal, itu karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi saat kita mau proses kita berhasil dalam Tuhan, dikatakan apa? Kunci berhasil dalam proses pemurnian. Yang pertama, kenali Tuhan Allah. Kita harus kenal Tuhan kita. Jangan katanya. Jangan katanya. Kalau kita bicara lihat ilustrasi dari orang buta, 3 orang buta yang diberi kesempatan untuk meraba binatang gajah. Gajah itu seperti apa ya? Dia pegang kakinya. Oh, gajah itu seperti yang kokoh. Terus dia meraba badannya. Gajah itu seperti tembok yang lebar. Terus apa? Dia meraba lagi telinganya. Oh, ternyata gajah itu tentur ya. Telinganya soalnya apa? Sering goyang-goyang. Kita harus kenal. Bahkan itu diberikan contoh oleh Ayub sendiri, dikatakan hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang kau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang kau. Kita harus benar-benar dalam proses kita tidak hanya tahu Tuhan kita, tapi kita tahu siapa Tuhan. Orang yang kenal dengan orang yang tahu itu dibedakan dengan tingkat hubungan. Kalau kita hanya tahu, ya sudah, berarti hanya tahu saja. Tetapi kalau kita kenal, kita akan tahu pribadi orang tersebut. Benar nggak? Kalau kita kenal Tuhan kita tahu pribadi Tuhan, kita tahu kuasa Tuhan, kita tahu isi hati Tuhan. Oleh karena itu apa? Mari tingkatkan hidup kita. Tidak hanya kenal, tidak hanya tahu saja, tapi kenali siapa yang hidup.
siapa Tuhan, siapa yang berjalan bersama kita. Kita harus tahu. Jangan sampai dalam perjalanan ditanya, kenal nggak dengan alam? Oh tahu. Tapi orang yang kenal itu pasti akan merasakan sesuatu yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita, karena kita mengenal. Amin. Satu hal, kenali Tuhan. Sekarang sejauh mana kita mengenal Tuhan? Sejauh mana kita mengenal Tuhan? Kalau kita hanya tahu orang, pasti kita menyapa, hai, sudah selesai, halo, sudah. Tetapi saat kita kenal dengan seorang atau dengan Tuhan kita, misalnya kita kenal dengan seseorang, saat bertemu, apakah hanya say halo? Enggak, saya ngopi bareng. Kalau kita akan sama-sama kenal ya, ini loh, aku goreng pisang, dinikmati bareng. Ada satu keakraban, ada satu hubungan yang indah. Demikian juga saat kita kenal Tuhan kita, saat kita mengenal siapa Allah kita menjadi ingin dengan. Kita akan menjadi seperti siapa yang kita kenal. Oh, aku kenal dengan, misalnya dengan Pak Jokowi. Oh, Pak Jokowi itu hobinya apa ya? Pak Jokowi kesenangannya apa? Kita akan menyesuaikan, benar? Karena kita kenal. Demikian juga saat kita mengenali Tuhan kita tahu apa maunya, apa kesenangannya. Sampai di situ dalamnya, karena kita mengenal Tuhan. Hal yang pertama, kenali Tuhan. Amin. Mulai tingkatkan, tidak hanya kita tahu, tapi kenali. Saat kita mengenal Tuhan, kita bisa berhubungan intim dengan Tuhan melalui ujian penyembahan kita. Kita bisa dekat dengan Tuhan, dan kita bisa mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita. Amin. Yang kedua, berserah kepada Tuhan. Saudara-saudara, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi apa? Sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, ini sudah masuk dalam sebuah proses. Kalau sebuah proses terjadi dalam hidup kita, Tuhan katakan apa? Anggaplah suatu kebahagiaan. Kalau orang dunia katakan ideal, mosok jatuh dalam pencobaan disuruh berbahagia. Masa kita mengalami sesuatu hal yang gak menyenangkan disuruh berbahagia? Kalau orang dunia katakan ideal itu, tapi Tuhan katakan berbahagia. Kalau orang sudah tidak mau diproses, dia masuk dalam satu perumahan yang ada, di mana orang itu sudah tidak mau dalam sebuah proses, di mana perumahan elit dua kali satu. Itu orang yang sudah tidak mau dalam proses itu. Tapi selama kita masih hidup, proses itu masih ada. Karena proses itu masih ada. Mau nggak mau, siap atau tidak siap, pilihannya hanya satu. Proses itu masih ada. Oleh karena itu, saat proses pemurnian terjadi dalam kehidupan kita dikuduskan oleh Tuhan dalam hidup kita melalui kebenaran firman, melalui sesuatu apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Terserah kepada Tuhan. Amin. Berserah kepada Tuhan. Karena apa? Biarlah ketekunan memperoleh sebuah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, menjadi matang. Berarti juga apa? Menjadi dewasa secara rohani. Pemurnian proses dalam hidup kita itu memurnikan kita untuk kita menjadi dewasa, untuk kita menjadi tekun untuk selalu dekat dengan Tuhan. Proses itu dibutuhkan supaya kita menjadi sempurna, seperti emas yang murni. Kalau kita lihat emas itu indah, emas itu baik, tapi prosesnya kalian apa? Dipanaskan
supaya apa? Muncul sebuah emas yang murni, sehingga menghasilkan sesuatu yang indah. Dibutuhkan sebuah apa? Berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan tidak gampang. Karena apa? Kita hidup masih dalam daging kita. Kadang kita masih punya pikiran kita, masih punya keegoan kita. Sehingga apa kadang, Tuhan, aku bisa melakukan ini. Padahal Tuhan katakan apa? Segala sesuatu, baik itu kecil atau besar atau apapun, Tuhan katakan apa? Berserah kepada Tuhan. Sehingga dalam satu proses, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa apa? Ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Benar kan? Saat kita menghadapi ujian, pasti murid itu apa? Akan terus belajar. Belajar akhirnya apa? Belajar dengan tekun. Kalau kita lihat habis ini anak-anak kita mau ujian, pasti apa? Di rumah mau belajar. Coba tidak ada ujian, akhirnya apa? Santai-santai. Dan tidak, kalau tidak ada ujian, tidak ada kenaikan kelas atau kenaikan tingkat. Tuhan mau kita tidak hanya stagnan dalam hidup kita seperti ini saja, tapi Tuhan mau kita menjadi lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita dulu yang anak-anak menjadi dewasa secara rohani. Karena goal kita menjadi serupa dengan Kristus. Kalau goal kita menjadi serupa dengan Kristus, kita yang saat ini hanya biasa-biasa saja, tambah semangat kita, tambahkan ketekunan kita dengan Tuhan. Amin. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kunci berhasil dalam proses kemudian pertama lagi apa? Kenali siapa Tuhan. Yang kedua, berserah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mengandalkan Tuhan. Dikatakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Itu kebalikannya dari orang yang gagal tadi. Dia dikutuk karena mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan manusia. Tetapi saat kita mengandalkan Tuhan, dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Andalkan Tuhan dalam hidup. Andalkan. Saat kita mengandalkan Tuhan, dari apa? Menaruh hidup kita menyerahkan kepada Tuhan. Bukan dengan cara kita sendiri. Saat kita mengandalkan Tuhan, kadang kita Tuhan percaya dan aku mengandalkan. Kadang apa? Iblis itu, coba cara ini dong, coba cara ini, coba cara ini. Tapi saat kita mau benar-benar mengandalkan Tuhan, benar berserah kepada Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup. Dan tentunya saat kita untuk memperoleh keberhasilan dalam proses pemurnian, selain kita itu apa? Kenal Tuhan kita, selain kita itu berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, jangan lupa untuk apa? Walking with Christ. Dalam setiap proses hidup kita tetap berjalan bersama Tuhan. Itu yang penting. Saat kita berjalan bersama Tuhan, memang tidak mudah, tapi Tuhan selalu memberikan kekuatan. Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru. Tuhan tidak menjanjikan, tapi Tuhan menjadikan hidup itu kuat, hidup yang dipimpin. Berarti apa? Hidup yang disertai Tuhan, hidup yang berjalan dengan Tuhan. Itu yang Tuhan janjikan. Saat engkau berjalan bersama Tuhan, percaya Tuhan tahu kekuatan kita, Tuhan tahu kemampuan kita.
Tuhan tahu kok kita dalam proses. Tapi saat kita bicara bersama Tuhan, ada saat kita ini begitu. Bahkan pemazmur katakan apa? Dia katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah gelap, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Tuhan benar. Dalam setiap proses apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah saat kita berjalan bersama Dia, Tuhan tahu di saat Dia harus menghidupi kita, di saat tangannya harus menolong. Bahkan firman-Nya dikatakan apa? Saat kita terjatuh pun Tuhan tidak membiarkan kita sampai terjatuh. Artinya apa? Ujian itu boleh terjadi, proses itu boleh terjadi, tapi saat kita tidak mampu, saat kita gagal, Tuhan ada bersama kita, karena kita berjalan bersama Dia. Amin. Karena kita berjalan melangkah bersama Tuhan. Dan dikatakan saat kita melangkah bersama Tuhan, walking with Christ, kita pasti tahu siapa Tuhan. Betul nggak? Saat kita berjalan bersama Tuhan, kita tahu siapa Tuhan. Siapa Tuhan, kita akan kenal. Karena apa? Gak mungkin kalau kita berjalan bersama Tuhan. Dan saat kita berjalan bersama Kristus, kita hidup, kita berserah kepada Dia. Dan saat kita berjalan bersama Kristus, kita bisa hidup mengandalkan Dia. Amin. Coba kita, saat kita berjalan bersama Kristus, kita masih tahu siapa Tuhan. Saat kita berjalan bersama Kristus, kita bisa berserah kepada Tuhan, karena kita kenal Tuhan kita tahu kuasanya, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup. Amin. Atau bisa dibalik, saat kita kenal dengan Tuhan kita, saat kita berserah kepada Tuhan, dan kita mengandalkan Tuhan, karena kita tahu kita hidup berjalan bersama Tuhan. Ada lagu yang katakan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, karena ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Katakan apa di situ? Berarti apa? Kita tidak mampu berjalan sendiri. Kita berdua. Oleh karena itu, berjalanlah bersama Tuhan dan ikuti kemana Tuhan mau. Pasti membuat proses kita berhasil. Mari kita sama-sama berdoa. Kenali Tuhan kita, berserah kepada Tuhan, dan andalkan Tuhan. Dan yang terpenting, kita melangkah berjalan bersama Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Bapa. Kami ucap syukur atas kasih anugerah Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan bahwa Engkau Allah yang ada selalu bersama dengan kami. Pimpin kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, untuk kami tetap berjalan bersama-Mu. Kita renungkan saat ini, seberapa jauh engkau mengenali Tuhan. Jika engkau saat ini hanya tahu saja Tuhan, miliki komitmen untuk lebih dekat dengan Tuhan, sehingga engkau tahu siapa Tuhan, siapa Tuhan kita yang kasih. Dan biarlah hidup kita berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan bersempurnakan lebih lagi, penerjemahkan dalam pribadi demi pribadi, sebab kami tahu firman tidak akan kembali dengan sia-sia, dan kita akan bertumbuh, berbuah yang dalam. Terima kasih Pak, dalam nama Yesus. Kami akan terima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Layakkan kami
hanya diperuntukkan bagi yang sudah dibaptis secara selalu. Silakan dibaca. Ku sembah Yesus sepanjang umurku. Ku sembah Yesus selamanya. Hanya Yesus di dalam hatiku. Hanya